Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2091 sampai bab 2100. Tidak tahu bagaimana harus mulai berbicara tentang apa yang telah dia lakukan. Geralt hanya memberikan detail yang tidak jelas. Memahami bahwa Geralt tidak ingin membicarakannya, Takuya kemudian berkata, "Begitu, yah. Apapun yang kamu lakukan, aku baik-baik saja selama Kai tidak datang mencari masalah lagi." Senang mendengarnya. Omong-omong, saya ingin bertanya tentang Suke. Apa sebenarnya hubungannya dengan Futaba? Dan sudah berapa lama dia tidak berhubungan dengan keluarga? Tanya Geralt mengingat kejadian semalam. Dari mana ini berasal? Apa dia mencari masalah denganmu kemarin? Tanya Takuya sambil mengangkat sebelah alisnya. Meskipun dia tidak sekuat Kanagawa, dia masih kepala keluarga Futaba. Dengan pemikiran itu adalah kekuatannya untuk berurusan dengan pembuat onar dalam keluarga. Saya tidak menentang Suke, aku hanya sedikit ingin tahu tentang dia, jawab Geralt. Sampai dia benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh, Geralt tidak akan membagikannya. Spekulasi dan secara tidak sengaja mendatangkan malapetaka dalam keluarga. Begitu, yah, Suke, bukan pria yang paling baik. Sudah 3 tahun sejak dia meninggalkan keluarga, dan dia tidak pernah menghubungiku sampai saat ini. Aku tidak terlalu yakin apakah dia pernah berhubungan denganku. Anggota keluarga lainnya. Meskipun saya tahu bahwa dia sangat menghormati Masura. Saya khawatir hanya itu yang saya tahu tentang dia, jawab Takuya tanpa memotong kata-kata. Menggaruk dagunya, Geralt lalu berkata, "Begitu." Setelah melihat Geralt sebentar, Takuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyilangkan tangannya sebelum berkata, "Apapun masalahnya, jangan ambil hati apa yang mereka katakan kemarin. Mereka hanya ingin merebut jabatanku sebagai kepala keluarga. Meski begitu, aku tidak akan kalah tanpa perlawanan. Bahkan jika keduanya bekerja sama." Sambil tersenyum halus, Geralt hanya menjawab, "Mengerti." Sementara itu, Ryuka yang baru saja kembali ke Kanagawa Manor segera mulai mencari Kai. Mengapa Kai bereaksi seperti itu selama panggilan? Apakah dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan ketika dia berada di rumah Futaba? Akankah statusnya dalam keluarga terancam karena itu? Berharap bukan itu masalahnya. Ryuka kemudian berteriak, "Kai, saya kembali." Kai sendiri baru saja menelepon Ryugu dan mengetahui bahwa Geralt akan segera dibunuh. Dengan pemikiran itu, dia dalam suasana hati yang agak baik. Setelah mendengar teriakan Ryuka, dia berbalik untuk menatapnya sebelum bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" "Yah, kamu terdengar agak tidak puas ketika aku meneleponmu sebelumnya. Jadi aku bertanya-tanya apakah aku telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan kepada para Futaba." Jawab Ryuka yang hanya bisa menghela nafas lega saat melihat senyum di wajah Kai. Melambaikan tangannya, Kai hanya berkata, "Bukan apa-apa. Bagaimanapun, beritahukan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang diizinkan untuk bertemu atau bahkan menghubungi Futaba tanpa izinku untuk saat ini. Tapi, aku hanya pergi karena kepala keluarga menyuruhku untuk menjawab Ryuka dengan nada agak pahit. Aku tidak peduli. Mulai sekarang, tidak ada satupun Kanagawa yang diizinkan untuk bertemu dengan para Futaba. Jika ayah bertanya tentang hal itu, katakan saja padanya bahwa perintah datang dariku." "Apakah kamu mengerti?" balas Kai sambil memelototinya. Mengerti," jawab Ryuka sambil segera mengangguk. Takut Kai akan mengamuk jika dia tidak setuju. Apapun masalahnya, meskipun Ryuka sangat menyadari bahwa kepala keluarga memiliki keputusan akhir dalam hal-hal seperti ini, dia juga tahu bahwa sang patriark sangat memuja Kai. Dengan pemikiran itu, jika dia memilih untuk tidak mematuhi Kai, Ryuka tahu bahwa kepala keluarga tidak akan turun tangan untuk mendukungnya. Faktanya, Ryuka cukup yakin bahwa kepala keluarga akan menendangnya keluar dari keluarga, hanya untuk menyenangkan Kai. "Saya senang Anda melakukannya. Sekarang pergi dan lanjutkan pekerjaan. Juga, ingatlah untuk memberitahu saya jika ada hal lain," kata Kai dengan nada yang sedikit tidak sabar saat dia memberi isyarat untuk Ryuka untuk pergi. Kai, misalnya, tahu lebih baik daripada bergerak ketika Geralt masih hidup. Lagi pula,
Bestart itu bisa dengan mudah mengungkapkan semua yang terjadi malam itu. Dengan pemikiran itu, meskipun dia sangat ingin mendapatkan Fujiko kembali dari Futabas, Kai mengerti bahwa permainan terbaiknya saat ini adalah membuat pembunuh Hanyu menghabisi Geralt terlebih dahulu. Suatu ketika Geralt secara misterius menghilang dari muka planet ini, Kai akhirnya bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa akibat apapun. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Ryuka yang sudah memiliki butiran keringat dingin mengalir di dahinya dengan cepat menjawab, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi, keluar saja. Gerutu Kai saat Ryuka keluar dari kamar. Begitu Ryuka tidak ada lagi di sana, mata Kai langsung muram lagi. Mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa aku mengabarkan tentang apa yang telah dia lakukan malam itu sampai ke polisi. Geralt akan berada di barisan pertama untuk mengungkap semua kesalahannya. Jika semuanya benar-benar sampai ke titik itu, maka Kai pasti akan dikutuk untuk selamanya. Dengan pemikiran itu, Kai mau tidak mau memanggil Ryugu lagi. Ryugu kedua mengangkat. Dia langsung berkata, Kai, ada yang bisa saya bantu? Jangan bertele-tele. Kapan kamu berencana untuk menghabisi Geralt? Tanya Kai yang menjadi sedikit gugup lagi setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Ryuka sebelumnya di rumah Futaba. Jika Geralt menganggap tindakan Ryuka sebagai tantangan, maka dia dapat dengan mudah mengekspos kesalahan Kai di mana saja, kali dia senang. Dengan segala hormat, Kai, ini baru beberapa hari. Ingat, Geralt bukan pengemis Irun of the Mill yang bisa kita singkirkan dengan mudah tanpa dampak apapun dia tamu Futabas. Selain itu, sementara aku tidak yakin apa yang dia lakukan di tempatmu, aku yakin Takuya akan jauh lebih protektif terhadap Geralt sekarang. Dengan mengatakan itu, tidak mudah untuk membunuhnya, jawab Ryugu dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Namun, dia tahu lebih baik daripada bersikap lancang dengan Kai. Jadi dia menahan lidahnya. Apakah kamu pikir aku peduli? Dengar, selesaikan pekerjaan dalam seminggu. Jika Geralt belum menghilang dari muka planet saat itu, lebih baik kamu mulai berpikir tentang bagaimana kamu akan menjelaskan situasinya kepada Patriark. Geram Kai sebelum langsung menutup telepon. Dengan ponselnya masih menempel di telinganya, Ryugu hanya bisa menatap ke kejauhan untuk beberapa saat. 7 hari katanya Ryugu bertanya-tanya apakah dia bahkan bisa masuk ke rumah Futaba saat itu. Bahkan setelah dia menemukan cara untuk menyelinap masuk, dia masih perlu menemukan Geralt dan melakukan perencanaan lebih lanjut untuk pembunuhan itu. Seminggu terlalu lama, pendek. Namun, dia tahu dia tidak bisa begitu saja melanggar perintah Kai. Bagaimanapun, Kai adalah tuan muda yang kuat dan berpengaruh dari keluarga Kanagawa. Sebuah keluarga yang jauh lebih kuat daripada Hanyus, setidaknya di Jepang. Seolah itu tidak cukup mengganggu. Dia sudah berada di air panas dengan Suijin karena dia gagal menemukan individu yang telah menggagalkan upaya pembunuhan Saburo. Jika Kai melaporkan ketidakmampuannya kepada Suijin juga, maka dia benar-benar harus turun, posisinya sebagai pemimpin tim pembunuhan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia adalah pemimpin tim pembunuhan demi Tuhan. Kedua setelah Suijin dalam keluarga Hanyu. Sial. Di seluruh Jepang, bahkan sebagian besar orang bergengsi dan pejabat tinggi harus menghormatinya. Semuanya dulu berjalan sesuai keinginannya. Bagaimana dia bisa jatuh begitu banyak hanya dalam waktu setengah bulan? King Hell. Dari mana semua masalah ini terus datang? Raung. Ryugu yang marah saat dia membanting tinjunya ke meja mahoni di sampingnya, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Setelah mendengar semua suara itu, beberapa anak buah Ryugu langsung mendobrak pintu dan bertanya, "Pemimpin tim, apa yang salah? Semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun, panggil semua pemimpin tim pembunuhan sekunder segera. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku diskusikan dengan mereka. Juga, beritahu mereka untuk membawa petunjuk apapun yang mereka temukan tentang Futabas." Perintah Ryugu sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tidak mungkin dia mengambil risiko menurunkan citranya dengan berbagi posisi buruknya dengan bawahannya. Itulah alasan mengapa dia memastikan untuk memasang fasad seperti pemimpin saat memerintahkan anak buahnya. Apapun masalahnya, setelah bertukar pandang satu sama lain, anak buahnya kemudian mengangguk sebelum berteriak, lantang dan jelas. Sekitar 10 menit kemudian, 8 wajah baru terlihat berkumpul di kamar Ryugu. Orang-orang ini adalah pemimpin tim pembunuhan sekunder, dan mereka beroperasi di bawah perintah Ryugu. Setelah melihat mereka sebentar, Ryugu merincinya kondisi Kai. Namun, saat dia melakukannya, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa beberapa pemimpin sesekali menundukkan kepala mereka untuk berbisik di antara mereka sendiri.
Kesal karena bawahannya berbicara buruk tentang dia tepat di depan wajahnya. Ryugu akhirnya menggeram. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di depanku. Dengan segala hormat, Ketua Tim, kita hanya membahas misi. Dia benar, Ketua Tim. Ingat bagaimana Saburo gagal membunuh Fujiko saat itu. Tidakkah menurutmu Futaba akan jauh lebih waspada terhadap kita sekarang? Dengan pemikiran itu, tidak mungkin kita bisa bunuh dia tanpa ketahuan. Memang, kenapa kita tidak menunggu sampai situasinya sedikit mereda? Sarankan agar kita membicarakan misi ini sekali lagi ketika keadaan sudah tenang. Tidak berani berbisik lagi. Sekelompok pria itu segera mengungkapkan apa yang telah mereka diskusikan. Tetap saja, meskipun mereka masing-masing mengatakannya dengan sedikit berbeda, isi percakapan mereka kurang lebih sama. Karena fakta bahwa mereka tidak bisa begitu saja menghadapinya. Futaba langsung dari kelelawar setelah Saburo gagal membunuh Fujiko. Meskipun benar bahwa Futaba saat ini tidak sekuat dulu, mereka masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga lain. Dengan pemikiran itu, jika Hanyus meluncurkan misi pembunuhan lain segera dan Futaba menyadarinya, keluarga itu pasti akan terpaksa menyebarkan berita tentang upaya pembunuhan mereka ke keluarga lain di Jepang. Jika semuanya sampai pada titik itu, ada kemungkinan besar Hanyus akan dibawa keluar dalam semalam. Lagi pula, satu-satunya alasan mengapa Hanyus dapat beroperasi di Jepang selama ratusan tahun adalah karena mereka terutama berurusan dengan upaya pembunuhan di luar negeri. Saya mendapat kabar bahwa mereka telah berusaha untuk membunuh sesama warga negara Jepang. Toleransi awal apapun dari keluarga Jepang lainnya pasti akan dibuang keluar jendela. Lagi pula, jika mereka berani membunuh seorang Futaba, siapa yang akan mengatakan bahwa Hanyus tidak akan membunuh mereka selanjutnya? Dengan pemikiran itu, kemungkinan beberapa keluarga bekerja sama untuk menjatuhkan mereka sangat nyata. Pada saat itu, tidak ada Hanyu yang bisa lolos dari penghakiman. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku tidak mempertimbangkannya sebelum memanggilmu? Geram Ryugu sambil mengepalkan tinjunya. Meskipun dia pasti setuju dengan mereka, dia hanya punya 7 hari untuk menyingkirkan Geralt. Selain itu, dia hanya punya waktu setengah bulan untuk menemukan pria yang telah menggagalkan itu. Upaya pembunuhan Saburo, benar-benar tidak ada waktu baginya untuk berdiam diri. Apakah Kai ada hubungannya dengan keputusanmu, Ketua Tim? Tanya beberapa pria yang memiliki perasaan bahwa itulah yang terjadi. Tidak ada gunanya membicarakannya. Apapun masalahnya, aku memanggil kalian semua hari ini untuk mendiskusikan bagaimana kita harus menghadapi Geralt. Aku ingat beberapa dari kalian mengatakan kalian memiliki petunjuk yang berhubungan dengan Futabas. Apakah kalian memilikinya? Menjawab Ryugu sambil memelototi mereka semua. Di sini mereka, kata salah satu pria saat dia mengambil hard disk dari sakunya dan meletakkannya di depan Ryugu. Setelah itu, bawahan lain dengan cepat menghubungkannya ke komputer di ruangan itu. Dan tak lama kemudian, segala macam informasi mulai bermunculan di layar. Pada dasarnya, itu adalah kompilasi dari semua yang telah dipelajari Hanyu tentang Futaba dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun. Informasi tersebut mencakup hubungan pribadi dan bisnis dari semua Futaba serta detail terperinci mengenai Takuya. Memindai informasi, Ryugu akhirnya mengklik file. Langsung mengungkapkan pandangan sekilas tentang istana Futaba setelah sedikit kedipan layar. Merasa bahwa itu agak terlalu terang, salah satu pria dengan cepat menutup tirai ruangan. Langsung membuat video feed lebih jelas. Menunjuk ke suatu area di Manor, Ryugu kemudian berkata, ini adalah tempat kamar tamu mereka. Jadi saya berasumsi Geralt tinggal di sana. Namun, karena dia adalah tamu terhormat dari keluarga itu, mungkin saja dia tinggal di tempat lain. Karena kita bahkan belum yakin tentang ini, kita perlu memprioritaskan mencari tahu di mana tepatnya dia tinggal di dalam Manor. Aku berasumsi kamu merencanakan pembunuhan untuk diadakan di dalam ruangan. Namun, bukankah membunuhnya lebih mudah di luar Manor? Tanya salah satu pemimpin tim sambil menatap layar. Memang, meskipun aku tidak yakin apakah kesempatan itu akan muncul dengan sendirinya. Jawab Ryugu dengan sedikit cemberut. Berbalik untuk melihat salah satu pria yang lebih tinggi dalam kelompok yang berdiri di belakang. Ryugu kemudian menambahkan. Suneo. Saya ingin Anda mengirim 2 bawahan yang dapat dipercaya untuk terus mengawasi istana Futaba. Sekali mereka menemukan Geralt, ikuti dia dan laporkan apapun yang mereka temukan kepadaku. Lantang dan jelas, pemimpin tim kata Suneo sambil mengambil satu langkah ke depan. Juga, jika ada di antara kalian yang memiliki misi yang sedang berlangsung, jatuhkan mereka untuk sementara waktu.
Fokus utama kita sekarang adalah membawa Geralt keluar dan menemukan individu yang telah menggagalkannya. Rencana pembunuhan Saburo. Yang benar adalah, Patriark telah mengatakan kepada saya bahwa jika kita gagal menangani dua misi ini, saya harus mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pemimpin tim pembunuhan. Jika itu akhirnya terjadi, Anda para pemimpin tim akan kehilangan pos Anda juga. Terlebih lagi, Anda juga harus menjalani hukuman terberat yang ditawarkan keluarga kami. Yang mengatakan, aku tentu kalian semua mengerti mengapa ini sangat penting sekarang, kan? Kata Ryugu. Ya, jawab semua orang dengan agak cemas. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ryugu secemas dan seserius ini. Kemudian lagi, mempertimbangkan ancaman Suijin, reaksi Ryugu benar-benar dapat dimengerti. Apapun masalahnya, meskipun misinya jauh dari sederhana, mereka tahu bahwa mereka harus bergegas. Mereka juga harus berhati-hati agar tidak mengacau atau hukuman pasti akan menunggu mereka. Either sekarang Ryugu telah menyampaikan maksudnya. Dia menunjuk pada dua pria yang telah berdiri dekat dengan depan sebelum berkata, kalian berdua, tetap di sini. Sedangkan sisanya, persiapkan dirimu untuk misi. Orang-orang yang dia pilih adalah pemimpin tim dari tim pertama dan kedua. Mereka berdua adalah bawahan yang Ryugu telah dipromosikan. Dan untuk alasan yang bagus. Lagi pula, bukan hanya mereka pria yang cakap, tetapi dalam hal kekuatan dan keterampilan seni bela diri. Keduanya dapat dengan mudah masuk ke dalam 5 pria terkuat keluarga. Terlebih lagi, mereka tidak pernah gagal dalam tugas yang diberikan. Jadi catatan mereka cukup sempurna. Bagaimanapun juga, begitu semua orang pergi, Endo maju selangkah sebelum bertanya, apa yang bisa kami lakukan untukmu, ketua tim? Mengangguk sebagai tanggapan, Ryugu kemudian memberi isyarat agar pintu dan jendela ditutup rapat. Setelah itu selesai, Ryugu menunjuk ke layar saat dia menjawab, katakan padaku, apa yang kalian berdua pikirkan tentang semua ini? Dengan lembut menarik janggutnya, Endo kemudian berkata, saya tidak berpikir berurusan dengan dia di luar istana akan mudah. Karena Takuya sudah tahu bahwa kami mencoba membunuh putrinya. Dia pasti akan memiliki penjaga di sekitar Geralt setiap saat, terutama ketika dia meninggalkan rumah. Bagaimanapun, dia adalah tamu terhormat bagi Futaba. Setelah mendengar itu, Ryugu kemudian berbalik untuk melihat pria lain sebelum bertanya. Dan bagaimana denganmu, Izumi? Menghisap rokok yang baru saja ia nyalakan, Izumi lalu menjawab, Endo cukup banyak mengatakan apa yang saya inginkan. Jika kita benar-benar berencana melakukan hal-hal di luar ruangan, pada saat bawahan kita mengeluarkan pengawal Futaba, saya yakin sudah akan ada saksi mata. Dengan betapa terkenalnya keluarga kami, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan mengenali kami. Jika itu terjadi, berita tentang kita membunuh sesama orang Jepang pasti akan menyebar seperti api pikiranku persis. Terlalu berisiko untuk melakukan hal-hal di luar. Itu sebabnya saya menyarankan untuk melakukan pembunuhan di dalam manor sejak awal. Meskipun mungkin agak sulit untuk melakukannya, setidaknya, kita tidak akan terlihat oleh orang luar. Bagaimanapun, saya tidak meminta Anda berdua untuk tinggal di sini hanya untuk mendengarkan ide-ide Anda. Seperti yang Anda mungkin sudah kuduga. Aku menugaskan kalian berdua untuk menyelesaikan misi ini. Saya tidak bisa tidak khawatir jika saya meninggalkan misi kepada yang lain, kata Ryugu sambil menatap kedua pria itu. Seminggu terlalu singkat untuk ada ruang untuk kesalahan. Jika mereka gagal menyingkirkan Geralt dalam upaya pertama mereka, tidak akan ada yang kedua. Pada saat itu, mereka pasti akan gagal dalam misi Kai dan nasib Ryugu untuk menjatuhkan posisinya akan disegel. Bagaimanapun juga, setelah mendengar itu, Endo dan Izumi saling bertukar pandang jelas tidak mengharapkan Ryugu untuk menyarankan itu sebelum menjawab. Kau ingin kami melakukannya? Mendengar itu, Ryugu sedikit mengernyit saat dia menjawab. Apa? Kamu tidak mau? Tidak, kami benar-benar siap untuk itu. Hanya saja, kami tidak berpikir Anda akan membutuhkan kami berdua hanya untuk mengeluarkan satu tamu dari Futabas, kata Endo sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, terakhir kali dia dipasangkan dengan Izumi. Mereka ditugaskan untuk membunuh pemimpin organisasi teroris. Karena kerja tim mereka yang sangat baik, para teroris bahkan tidak menyadari bahwa pemimpin mereka telah dibunuh sampai beberapa waktu setelah Endo dan Izumi diam-diam kembali ke Jepang. Semua itu hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk mereka capai. Dengan pemikiran itu membingungkan mereka bahwa Ryugu memutuskan untuk memerintahkan mereka berdua untuk memenuhi tugas yang begitu sederhana. Dalam perspektif mereka,
Hanya memesan salah satu dari mereka seharusnya sudah cukup. Dan itu membuang-buang waktu dan sumber daya jika keduanya mereka pergi bersama. Aku mengerti dari mana asalmu. Tapi aku punya perasaan bahwa Geralt tidak akan menjadi target yang mudah. Setelah Kai memberi saya misi, saya memintanya untuk memberi saya beberapa detail lagi. Rupanya, Geralt berhasil menyelamatkan Fujiko dan meninggalkan istana Kanagawa tanpa cedera sama sekali. Menambahkan fakta bahwa Kai sangat menginginkan dia mati. Aku punya alasan untuk percaya bahwa Geralt cukup mampu. Sementara saya tahu bahwa Anda berdua sama-sama mampu. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk ini. Begitu para Futaba diperingatkan bahwa kita mengejar kepala Geralt, semuanya akan hilang. Jawab Ryugu sambil menghela nafas sebelum menyalakan sebatang rokok. Dimengerti, Izumi dan aku akan bekerja sama kalau begitu. Jika tidak ada yang lain, kita akan mulai mempersiapkan diri untuk misi itu, kata Endo sambil mengangguk. Senang mendengarnya. Ingat, Geralt harus mati tanpa ada Futaba yang memperhatikanmu. Jika kamu tertangkap, bunuh mereka juga. Tidak ada bukti yang tertinggal. Jawab Ryugu sambil melambaikan tangannya. Sejujurnya, dia mulai menyesal menyetujui permintaan Kai. Jika dia tidak melakukannya, dia bisa saja fokus menyelidiki orang yang telah mencegat serangan Saburo. Oh, betapa dia rindu untuk tidak memiliki beban ekstra ini di punggungnya. Sejujurnya, Suijin yang mungkin tahu betapa sulitnya kasus ini sudah cukup pengertian karena memberinya waktu setengah bulan untuk menyelidiki. Kalau saja dia tidak mengambil misi Kai, maka dia akan punya lebih banyak waktu untuk menyelidiki, sehingga menurunkan peluangnya untuk dihukum. Apapun masalahnya, menyingkirkan Geralt sekarang sama pentingnya dengan menemukan penyerang Saburo. Bagaimanapun, Endo yang cukup percaya diri dengan kekuatannya lalu mengangguk sebelum berkata, "Jangan khawatir. Karena kita berdua bersama-sama, misi ini pasti akan berhasil. Jika keberuntungan ada di pihak kita, kita mungkin akan bisa membawakanmu kabar baik besok pagi." Endo, misalnya, sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menghadapi 10 anggota pasukan khusus Jepang sekaligus. Dan Ryugu tahu itu. Dengan mengingat hal itu, Ryugu menghela nafas saat dia menjawab, "Semoga saja begitu." Setelah itu, dia memberi isyarat agar mereka pergi. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah beristirahat tanpa harus memikirkan hal lain untuk sementara waktu. Dengan mengatakan itu, Endo dan Izumi kemudian membungkuk di depan Ryugu sebelum pergi bersama. Bagian dari proses persiapan termasuk menyiapkan tim masing-masing. Dan keduanya bersiap untuk memilih orang terbaik mereka untuk pekerjaan itu. Lagi pula, Basfuta sudah dalam siaga tinggi setelah mengetahui tentang upaya pembunuhan Saburo. Dengan pemikiran itu, misi ini harus dilakukan dengan sempurna. Pindah kembali ke Geralt. Setelah Ryuka pergi, Geralt kembali ke kamarnya di rumah Futaba sebelum memberikan Aiden menelepon untuk mengetahui situasi mereka dalam beberapa hari terakhir. Setelah diperbarui oleh Aiden, Geralt menyuruhnya untuk memberikan telepon ke Master Ghost sebentar. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua aman, Geralt hanya bisa menghela nafas lega. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, dia adalah orang yang mencari masalah, bukan mereka. Bagaimanapun, setelah mengetahui bahwa mereka baik-baik saja, Geralt menambahkan bahwa dia akan bertemu dengan mereka sebelum kompetisi pasukan khusus yang kurang dari seminggu lagi. Tentu saja, dia tidak hanya melakukan itu untuk bertemu dengan Aiden dan Master Ghost. Karena Fujiko masih berpartisipasi dalam kompetisi, Geralt berpikir bahwa dia mungkin juga ikut untuk memastikan keselamatannya. Apapun masalahnya, setelah mendengar itu, Aiden tentu saja senang. Setelah itu, Geralt menutup telepon dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya saat dia berbaring di tempat tidur. Sambil beristirahat, dia tidak bisa tidak memikirkan peta laut. Lagi pula, meskipun dia terus-menerus mengamati peta setiap kali dia bebas dalam beberapa hari terakhir, pulau itu tidak pernah muncul kembali. Meskipun begitu, Geralt tidak terlalu cemas. Lagi pula, dia punya firasat bahwa dia semakin dekat untuk mengungkap rahasia Pulau Kerinduan. Terlebih lagi, setiap kali dia dekat dengan Fujiko, peta laut tampak memancarkan semburan panas yang halus. Apapun panasnya, lebih lanjut menegaskan bahwa liontin khusus Fujiko terkait tidak hanya dengan Pulau Kerinduan, tetapi juga peta laut. Pada saat itu, beberapa ketukan terdengar di pintu, diikuti oleh suara yang memanggil. "Apakah Anda di sana, Tuan?" "Crawford, sang patriark telah mengundangmu untuk makan malam. Aku akan pergi ke sana sebentar lagi," jawab Geralt sambil menjepit pangkal hidungnya. Dia harus memikirkan peta laut nanti. Dengan itu, dia turun dari tempat tidur dan tergelincir pada mantelnya.
Tak lama kemudian, Geralt tiba di ruang makan. Seperti biasa, dia sedang makan malam dengan Takuya dan putrinya. Dengan beberapa bawahan Takuya yang sudah siap, sesekali menyajikan mereka dengan lebih banyak makanan. Geralt, misalnya, dapat dengan jelas melihat bahwa Takuya tidak banyak tersenyum sejak pertemuan itu dengan yang lain Futaba. Meskipun Takuya mengklaim bahwa itu tidak mengganggunya, jelas bahwa itu bohong. Pada akhirnya, dia masih menjadi kepala keluarga, dan harus melihat keluarganya secara bertahap berantakan jelas merupakan hal yang menyedihkan. Bagaimanapun, setelah keheningan singkat, Takuya meletakkan kedua tangannya di atas lututnya sebelum berkata dengan nada sedikit malu. Kompetisi pasukan khusus akan diadakan dalam waktu kurang dari seminggu, Tuan Crawford. Dengan itu, jika kamu pergi ke sana untuk mendukung temanmu, tolong awasi Fujiko juga. Aku hanya khawatir Hanyus akan mencoba membunuhnya lagi. Takuya punya alasan untuk merasa malu. Lagi pula, sejak Geralt muncul, dia terus-menerus melindungi Fujiko. Meskipun menerima begitu banyak bantuan Geralt sampai-sampai dia menyelamatkan putrinya dari pemerkosaan. Takuya tidak hanya gagal membalas kebaikan Geralt, tetapi dia terus mengganggu pemuda itu. Meski begitu, Takuya tidak terlalu mengenal siapapun yang cukup andal untuk melindungi putrinya selama kompetisi pasukan khusus. Bagaimanapun, sebelum Takuya bisa mengatakan hal lain, Geralt hanya melambaikan tangannya sebelum menjawab. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika kamu tidak memintaku, aku akan tetap melakukannya. Geralt, misalnya, tahu bahwa semakin dekat dia dengan Futabas, semakin tinggi peluangnya untuk belajar tentang Pulau Kerindu, apapun masalahnya. Setelah mendengar itu, Fujiko langsung tersipu. Dengan betapa santainya Geralt menerima permintaannya dan betapa keras wajahnya memerah, Takuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu di antara kalian berdua. Mendengar itu, Geralt langsung menjawab. Tolong jangan terlalu dipikirkan, Patriark. Sejujurnya, aku tidak keberatan. Sebagai ayah Fujiko, aku cukup berterima kasih selama kamu menjaganya tetap aman. Jawab Takuya sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengetahui bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk mempercayakan Fujiko kepada Geralt. Setelah mendengar itu, Geralt tidak berusaha menjelaskan dirinya lebih jauh. Jika Takuya terus salah paham padanya, biarlah. Dia hanya akan mengklarifikasi kesalahpahaman setelah mengetahui tentang rahasia Pulau Kerinduan. Bagaimanapun juga, setelah makan malam, Geralt dan Fujiko meninggalkan ruang makan bersama-sama dengan maksud untuk membicarakan kompetisi pasukan khusus. Pasti tidak enak sendirian. Namun, saat mereka terus berjalan di sekitar Manor, Geralt merasa sedikit canggung. Lagi pula, meskipun sebenarnya tidak ada apa-apa di antara mereka, Geralt tidak dapat memungkiri bahwa hubungan mereka telah lebih dari sekadar teman biasa. Dengan pemikiran itu, setiap kali dia sendirian dengannya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah terhadap Mila. Jalan pikirannya terputus ketika dia mendengar Fujiko menghela nafas sebelum berkata, aku ingin tahu apakah Hanyus akan terus mencoba membunuhku sekarang setelah aku berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Fujiko, misalnya, telah melatih keterampilan seni bela dirinya sejak dia masih kecil. Meskipun dia akhirnya sampai pada titik di mana dia bahkan mendapatkan gelar Ratu Prajurit, dia ingat betapa lemahnya dia melawan Saburo saat dia menyerangnya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia akan selalu memiliki kerugian yang tidak adil terhadap fisik pria. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt hanya menjawab, jangan khawatir tentang mereka. Aku pasti akan melindungimu. Namun, tak lama setelah dia mengatakan itu, Geralt dengan cepat mendapati dirinya mengerutkan kening. Primordial Hercules-nya spirit telah hidup, yang berarti bahaya sudah dekat. Menyaksikan Geralt mengulurkan tangannya untuk bersembunyi Fujiko di belakangnya, gadis yang kebingungan itu hanya bisa bertanya. Ada yang salah, Geralt. Sepertinya Manor tidak simen yang kita bayangkan, jawab Geralt dengan senyum tipis. Hah, apa maksudmu? Tanya Fujiko, bingung untuk apa yang terjadi. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang dia maksud. Mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, Fujiko kemudian berbisik. Apakah Anda mengatakan bahwa rumah kita telah dibobol? Sayangnya, sepertinya itu masalahnya. Jawab Geralt dengan anggukan. Lalu, apa yang masih kita tunggu di sini? Aku harus memberitahu ayah tentang ini sehingga dia bisa mengirim orang-orang kita untuk menangkap para penyusup itu. Kata Fujiko sambil segera berusaha memberi tahu Takuya tentang semua ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa melewati langkah pertamanya, dia merasa ketika Geralt meraih lengannya.
Kita agak jauh dari kamar ayahmu. Dengan pemikiran itu, ada kemungkinan besar kita akan diserang di sepanjang jalan. Asal tahu saja, orang-orang ini lebih kuat daripada orang yang telah menyerang kamu malam itu. Selain itu, jika kamu memberitahu ayahmu tentang ini, seluruh manor pasti akan berakhir dalam kekacauan. Lagi pula, keluarganya sudah dalam kondisi yang cukup buruk. Jadi jika kabar tentang ini keluar, keadaan hanya akan semakin buruk. Jelas Gerald dengan suara rendah. Lalu, apakah kamu mampu merawat mereka sendirian, Del? Tanya Fujiko. Tapi tentu saja, saya. Mereka tampaknya tidak terlalu sulit untuk saya kalahkan. Jadi saya lebih suka jika Anda fokus membela diri. Selain itu, dengan menghadapi mereka, saya akan mendapatkan untuk mengetahui apakah orang-orang ini Kanagawa atau Hanyus. Jawab Gerald sambil tersenyum sambil menyingsingkan lengan bajunya. Setelah itu, dia benar-benar diam. Meskipun dia terlihat relatif santai, sebenarnya, dia dengan waspada mengamati sekelilingnya sepanjang waktu. Bagaimanapun, meskipun dia yakin dengan kekuatannya, kecerobohan selalu bisa menyebabkan kegagalan. Gerald juga sadar bahwa dia tidak bisa keluar semua karena itu berpotensi mengekspos identitas aslinya sebagai seorang kultivator kepada Futabas. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi karena Futabas kemungkinan besar adalah keturunan dari suku Seadom. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Fujiko menarik napas dalam-dalam sebelum mundur beberapa langkah dan berkata, "Tolong, hati-hati kalau begitu." Setelah itu, alih-alih lari untuk bersembunyi, dia memasuki posisi bertarung yang halus, menunjukkan bahwa dia sangat ingin membantu Gerald keluar. Sepanjang 10 menit berikutnya, keduanya bertemu dengan beberapa anggota keluarga Futaba yang masing-masing menyapa keduanya dengan hormat. Tidak ingin menimbulkan kekhawatiran, Gerald memastikan untuk tetap tenang selama periode ini. Eiterway, tepat ketika Fujiko mulai berpikir itu, Gerald agak terlalu sensitif tentang keselamatan Manor. Dua sosok tiba-tiba terlihat melompat dari cabang besar dan mendarat tidak terlalu jauh. Melihat kilatan familiar dari dua belati yang diterangi oleh cahaya bulan, Gerald segera berdiri di depan Fujiko dan berkata, "Jaga keselamatanmu." "Mengerti," jawab Fujiko saat dia mengambil beberapa langkah dari keduanya, bersiap untuk berlari jika perlu. Dia, misalnya, tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Jadi dia lebih suka melakukan apa yang dikatakan Gerald daripada berpotensi berakhir sebagai beban. Duo itu sendiri tidak lain adalah Endo dan Izumi yang telah tiba di Manor sekitar 5 jam yang lalu untuk mempersiapkan pembunuhan mereka. Sekarang sudah agak terlambat dan penjaga yang berpatroli berada di area lain. Sudah saatnya bagi mereka untuk akhirnya mengambil tindakan. Eiterway, kedua Fujiko mulai menjauh. Keduanya segera melesat ke arah Gerald. Belati mereka mengarah ke dadanya. Jelas bahwa mereka mencoba untuk mengakhiri sesuatu dalam satu serangan. Dalam keadaan normal, jika korban mereka tidak dapat menyadari kehadiran mereka, mereka pasti sudah mati di tempat. Bahkan tidak dapat menyadari apa yang telah membunuh mereka. Sayangnya, lawan mereka kali ini adalah Gerald. Gerald, misalnya, sudah merasakan di mana mereka bersembunyi bahkan sebelum mereka menunjukkan diri. Meski begitu, dia tidak bergerak karena dia ingin melihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka berencana untuk membunuh seseorang tertentu? Atau apakah mereka di sini untuk menciptakan kekacauan? Apapun yang mereka lakukan, Gerald tetap tenang sehingga dia tidak akan membuat mereka takut. Dia juga melakukannya untuk menghindari menakuti Futaba lain yang lewat. Apapun masalahnya, dia sekarang tahu bahwa mereka adalah pembunuh. Namun, yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia adalah target mereka. Bagaimanapun, dia dengan mudah menghindari serangan mereka dan dengan cepat mematahkan cabang terdekat untuk digunakan sebagai senjata. Setelah itu, dia berlari ke arah dua pria yang berlari ke arahnya sekali lagi. Dalam sepersekian detik, suara dentang logam bisa terdengar. Sekarang terjepit di antara Endo dan Izumi. Gerald berhasil memblokir serangan serentak mereka dengan cabangnya. Secara alami, ini sedikit mengejutkan kedua pria itu. Lagi pula, meskipun duo yang sama-sama pemimpin tim pembunuhan terpisah sudah lama tidak bekerja sama, mereka berdua tumbuh dan dilatih di bawah Ryugu. Sebelum mereka dipromosikan menjadi pemimpin tim, kedua pria itu telah bekerja berdampingan untuk waktu yang lama. Karena itu, kerja sama mereka sangat sempurna. Dengan pemikiran itu, bagaimana Gerald berhasil mencegat serangan mereka? Mengalihkan pandangannya di antara kedua pria itu, Gerald yang masih memegang rantingnya tidak bisa menahan senyum halus ketika dia berkata, "Kalian berdua cukup kuat." Kekuatan gabungan mereka tidak terlalu jauh dari apa yang dia harapkan.
yang berarti bahwa mereka hanya membutuhkan ancaman kecil baginya. Terlepas dari itu, setelah mendengar itu, Endo menunjukkan senyum jahat saat dia menjawab, "Kamu cukup sombong untuk pria yang akan segera mati." Setelah itu, dia mengangkat belatinya dan segera mencoba menusuk ketiak Geralt. Dengan betapa rumitnya sudut itu, orang normal pasti tidak akan bisa menghindari serangan itu. Sial baginya. Geralt sudah mengantisipasi serangan itu, yang berarti dia punya banyak waktu untuk pukul pergelangan tangan Endo dengan rantingnya. Meskipun senjatanya adalah cabang sederhana, karena Geralt yang memegangnya, dia bisa membuatnya menabrak seperti truk. Dengan mengingat hal itu, serangan balik Geralt kedua bertabrakan dengan pergelangan tangan Endo. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga dia bahkan tidak bisa terus memegang belatinya. Melihat itu, Geralt mengambil kesempatan untuk mengambil belati yang masih jatuh ke tanah. Menyadari bahwa Endo mencoba melarikan diri, Geralt kemudian membuat tebasan horizontal ke dada pria itu. Tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Endo segera menemukan dirinya berjuang untuk tetap berdiri. Luka yang dalam di dadanya. Dengan darah menyembur keluar dari dadanya yang sekarang terbuka, Endo merasakan penglihatannya menjadi gelap saat dia berteriak, King Hell 1. Itu menyakitkan. Meskipun dia mati-matian berusaha untuk mendapatkan kembali bantalannya, pria itu telah kehilangan terlalu banyak darah terlalu cepat. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah lagi, pria pusing itu segera terpeleset dan jatuh ke tanah. Sekarang berbaring telentang, Endo dengan lemah berusaha menutupi lukanya dengan tangannya. Namun, darah terus mengalir keluar seperti tidak ada hari esok. Dengan rasa sakit yang dia alami saat ini, Endo hanya bisa bergidik tak terkendali. Mata terbelalak marah setelah menyaksikan semua itu. Izumi hanya bisa menggeram. Kau. Beraninya kau menyakiti Endo. Memikirkan bahwa pembunuh Hanyu yang paling kuat selain dari pemimpin tim mereka akan dikalahkan dengan mudah oleh Geralt dalam waktu kurang dari 1 menit. Mengabaikan pertanyaan Izumi, Geralt kemudian menoleh untuk melihatnya sebelum berkata, "Jadi, apakah kamu bekerja untuk Hanyus? Atau mungkin Kanagawa? Katakan yang sebenarnya dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Asal tahu saja, temanmu di sini terluka parah. Dia mungkin masih bisa keluar hidup-hidup jika Anda mengirimnya ke rumah sakit sekarang. Namun, lebih lambat dari itu." Melihat Geralt kemudian mencibir sebelum berbalik untuk melihat Endo, Izumi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya saat dia membalas. "Persetan, aku akan memberitahumu." Meskipun dia tahu betapa buruknya situasi Endo saat ini, Izumi dibesarkan dalam keluarga pembunuh. Dengan kata lain, sudah tertanam dalam dirinya bahwa menyelesaikan misi selalu lebih penting daripada kehidupan sesama pembunuh. Oh, begitukah? Sejujurnya, saya tidak berpikir Kanagawa akan memiliki siapapun yang sekuat kalian berdua. Kurasa itu berarti kalian berdua berasal dari keluarga Hanyu. Jawab Geralt sambil mengangkat sedikit alisnya. "Kami bukan milik salah satu dari keluarga itu. Kami hanya ingin mengakhirimu," teriak Izumi. Tidak ingin Geralt menyadari bahwa tebakannya benar. "Tentu saja tidak. Yah, tidak masalah. Bahkan jika Anda menolak untuk memberitahu saya akan menvalidasi tebakan saya cepat atau lambat. Bagaimanapun juga, aku hanya memberimu kesempatan untuk hidup," jawab Geralt yang awalnya tidak berharap banyak. Lagi pula, selama bertahun-tahun, kurang dari sepertiga orang yang ditangkap Geralt untuk diinterogasi dengan sukarela mengungkapkan identitas mereka. Bagi Geralt, mereka yang menyerah begitu saja hanyalah pengecut yang takut mati. Kafe ngopi di sini dan baca di sini. Ada banyak orang lain yang lebih suka mengertakkan gigi dan mati setia pada keluarga atau majikan mereka, meskipun itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Apapun masalahnya, setelah mendengar itu, Izumi tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. "Kamu terlalu memandang dirimu sendiri, Geralt." Meskipun Izumi sekarang tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Geralt, dia tidak bisa membiarkan Geralt tertawa terakhir. Bahkan jika dia mati hari ini, dia setidaknya akan sangat menyakiti Geralt. Pada titik ini, kebencian Izumi terhadap pemuda itu telah mencapai puncaknya. Lagi pula, Geralt telah menjadikannya pribadi karena Bestart itu telah sangat menyakiti Endo. Dengan hanya memikirkan pembunuhan, tidak heran mengapa serangan Izumi yang biasanya tepat menjadi agak kikuk. Menyaksikan belati Izumi datang beberapa inci darinya, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu seperti seorang anak kecil yang mencoba menyakitinya. Dengan mudah meraih lengan penyerang Izumi, Geralt memberikannya putaran sederhana. Dan begitu saja, beberapa retakan memuakkan terdengar. Hampir semua tulang di lengannya baru saja patah. Melolong saat dia mundur kesakitan.
Izumi tidak bisa tidak bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia terakhir merasakan sakit seperti ini. Apapun masalahnya. Seperti orang gila. Izumi kemudian menerkam ke arah Geralt sambil meraung. Pergilah, ke neraka. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyentuh Geralt, dia ditendang tepat di perut. Pada saat Izumi akhirnya berhenti bergerak, dia telah mendarat tepat di sebelah Endo. Dengan salah satu dari mereka terluka parah dan yang lainnya mengalami beberapa patah tulang. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit bagi dua pemimpin terkuat di dunia. Tim pembunuh Hanyu dikalahkan oleh Geralt S sangat kuat. Gumam Fujiko yang terkejut yang telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Tangannya yang gemetar sekarang menutupi mulutnya. Kembali ketika dia pertama kali diselamatkan oleh Geralt. Malam sudah gelap dan dia sudah terluka. Dengan mengingat hal itu, sementara dia tahu bahwa Geralt kuat, dia tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Namun, malam ini, dia akhirnya mengetahui betapa kuatnya Geralt yang tidak manusiawi. Untuk berpikir bahwa dia pernah menganggap dirinya cukup kuat di antara yang lain di militer. Dia sekarang tahu itu sebelumnya Geralt. Kekuatannya hanya sebanding dengan kekuatan anak dengan seberapa kuat dia. Fujiko merasa bahwa Geralt mungkin akan dengan mudah mengalahkan semua ahli di Jepang. Hell, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan ninja legendaris yang masih tersembunyi sampai hari ini. Pindah kembali ke Geralt. Melihat bahwa Izumi tidak ingin bekerja sama, dia kemudian mulai berjalan menuju keduanya. Belati berlumuran darah di tangan. Dengan seberapa kuat keduanya, jika dia membiarkan mereka hidup, mereka pasti akan berakhir, menjadi ancaman baginya di masa depan. Dengan bahwa dalam pikiran, dia akan menghabisi mereka malam ini. Begitu dia berdiri di depan mereka, keduanya hanya bisa memelototinya, bahkan tidak bisa berdiri. Mengetahui bahwa ini dia, mereka memejamkan mata ketika Geralt mengangkat belatinya sambil berkata, "Karena kamu menolak untuk bekerja sama, semoga kalian berdua beristirahat berkeping-keping." Tepat saat Geralt hendak menancapkan belati ke dada Endo yang gemetaran, tiba-tiba sebuah suara familiar berteriak, "Tunggu. Jangan bunuh mereka, Tuan Crawford." Mendengar itu, Geralt menghentikan belati hanya beberapa milimeter dari kulit Endo. Jika teriakan itu datang sepersekian detik kemudian, belati itu pasti sudah tertanam kuat di jantung Endo, dan bahkan dokter yang paling cakap pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Melemparkan belati ke samping, Geralt kemudian berbalik menghadap sumber suara saat dia berkata, "Patriark." Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.